Halo Sobat Goes, ketemu lagi dengan gue Beno Rasyad di Nomad Garage YouTube channel. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang lagi happening banget, yaitu Bang Handika, juara 1 East Java Juri 2024. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, stay tune di Nomad Garage YouTube channel. Don't think, just ride. Bang Handika, juara 1 East Java Juri 2024 1500 kilo, kategori 40 ya, 40 up ya Bang ya? Up. Wah, luar biasa. Gimana kabar Bang ya? Alhamdulillah. Masih capek nggak nih Bang? Aman sih, udah lebih dari 7 hari ya. 7 hari ya Bang ya? Berarti Abang juara 1 kategori men 40 up. 40 up. Berarti Abang umurnya 40 up dong? 43 tahun ini, Ben. Udah nggak muda loh Bang. Iya. Udah nggak muda loh. Iya, memang udah nggak mudah. Tapi masih bisa juara 1 Bang. Konsisten, Ben. Konsisten ya. Latihan dan disiplin. Disiplin ya Bang ya. Iya. Tapi tampilan nggak kayak umur 40 up. Bang. Masa sih? Kayaknya masih mudaan apa daripada saya. Alhamdulillah. Bang, jadi East Java Juri itu kan ngadain main sepeda ya. Oke, iya benar. Ini pertama kali ya Bang kemarin ikut ya. Iya, tahun ini pertama kali dan sebelumnya dia udah tahun sebelumnya udah ada seri pertamanya dia. Abang nggak ikut tapi. Nggak ikut. Waktu itu masih mantau-mantau, lihat apa namanya antusiasnya bagaimana, lihat keseluruhan eventnya bagaimana, masih mantau-mantau. Nah, kenapa Abang memutuskan buat ikut tahun ini? Tahun 2023 udah ngikutin event di luar. Jadi di tahun 2024 ini memang gue mendedikasikan untuk event ultra yang ada di Indonesia, dan kebetulan yang digagas oleh beberapa event organizer yang ada di Indonesia, salah satunya main sepeda. Sepeda ya Bang ya. Iya. Nah, berarti kan Abang tahun 2023 udah pernah dibahas ya di episode sebelum di Nomad Garage ya. Betul. Itu di Paris ya. Ya. Sekarang Abang 1500, lebih panjang 300 kilo nih. Yes. Daripada Paris. Lebih berat juga, Ben. Nah, itu pertanyaannya Bang. Lebih berat. Apa sih kesannya dan perbandingannya dengan Paris nih? Dengan EJJ 2024 ini? Perbandingannya dengan kita langsung bicara keseluruhan event ultra yang gue pernah ikutin aja, Ben ya, nggak bicara Paris doang. Ya itu salah satu termasuk. Menurut gue EJJ tahun ini atau event ultra yang gue pernah ikutin yang paling terberat ini. Oh, paling terberat nih? Paling terberat ini. Gitu. Kenapa tuh Bang? Sebenarnya bukan jaraknya sih 1500, tapi lebih ke selain itu juga ada beberapa variasi rute yang nggak itu cuma flat, tapi lebih banyak tanjakannya, climbing heavy tahun ini, dan ada beberapa section gravel yang dimana cukup menyulitkan dan menarik sih sebenarnya gitu, seru banget gitu ya kan. Cuman memang harus punya skill lebih untuk mengikuti event East Java Journey tahun 2024 ini. Wah, paling berat, harus punya skill lebih, ada section gravelnya. Berarti yang sebelumnya nggak seberat ini tuh section gravelnya ya? Informasi dari teman-teman yang sebelumnya yang pernah ikut EJJ tahun 2023 sih, selain 1200 event gravelnya tuh maksudnya section gravelnya tuh nggak berat gitu, hanya cuma pasir gitu ya kan. Di luar itu ya lainnya ya flat, jalan raya, ya ada beberapa tanjakan sih. Cuman nggak seberat tahun ini yang gue hitung total elevasi gainnya itu 14.800. Itu udah sebanding 1.500 kilo, hampir 15.000 elevasi. Yes, betul. Itu sebanding tuh. Emang berat. Tapi Bang, sorry, di event-event PBP atau Audax lainnya, section gravelnya selama dan seberat sepanjang ini? Kalau Paris sih nggak ada ya, Ben. Semua rata-rata jalan aspal, mulus, dan jalannya mulus. Ada tanjakan terjal juga? Kalau di luar di Paris sih nggak ada tanjakan kayak di Indonesia yang nyengklak lah kalau kayak Palduding itu. Oh, Palduding nggak ada. Kayak erek-erek itu nggak ada. Kalau di luar nggak ada. Tapi kalau kemarin sebelum kita sampai CP1 itu sih
luar biasa ya. Luar biasa ya. Effortnya ya. Jadi kita harus lewatin erek-erek yang dimana grade itu di atas 20%. Iya. Bahkan lebih. Dan itu sih ya gue fair aja, gue nuntut sih di situ gitu ya kan, karena gue juga harus jaga stamina gue, perjalanan masih jauh, dan gue harus benar-benar mengatur strategi lah supaya nggak cepet habis ya bang. Yes, benar. Berarti ya bang ya, kalau abang bilang aja di PBP aja nggak ada tanjakan kayak gitu, nggak ada gravel section kayak gitu, berarti ini event ultra terberat yang pernah abang ikutin. Sukses berarti main sepeda bikinnya? Ini sih sukses ya kalau menurut gue ya. Kalau gue sebagai seorang yang suka challenging, menurut gue ini sangat menarik. Menarik ya. Tapi gue nggak tahu, beberapa orang kan mungkin ada yang merasa, waduh, gue kapok nih gitu ya kan. Tapi kalau gue sih selalu menyukai tantangan ya, dan gue anggap ini adalah bagian dari perjalanan yang memang harus kita lewati dan selesaikan gitu ya kan. Dan kita juga punya achievement lebih lah kalau kita bisa nyelesain, kalau gue sih gitu pikirannya. Dan jalani aja ya bang ya, maksudnya jalani. Ada peserta yang bahkan 2 hari setelah tutup cut off time masih jadi jalanin tuh bang ya. Saya baru lihat kalau nggak salah hari kemarin apa hari ini beritanya. Iya, benar. Om Arbeli Nur tuh. Iya. Bayangin, gate-nya udah nggak ada, cut off time udah lewat 48 jam dia masih jalanin. Dia happy. Ya berarti mau kenceng, mau enggak, jalanin aja. Sebenarnya itu pilihan lah ya, ini kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau menurut gue siapapun orang atau peserta yang udah ngikuti event EJJ tahun 2024 ini, itu bukan lebih daripada kita bicara tentang siapa sih yang first finisher, siapa sih yang superior, enggak. Tapi ini lebih ke kayak ada pesan, ada maknanya. Kalau menurut gue ini lebih ke kayak apa ya, keteguhan, keikhlasan, seperti itu Ben, dan mengalahkan diri sendiri. Karena ini memang benar-benar kita berada di ambang batas kita. Kalau gue bilang menguji mental, karena ya lu harus menjalani, satu lu udah lelah, lu harus melewati tanjakan, section gravel, dan lu harus melewati malam yang dimana sepi. Dan siapa-siapa. Dan ada beberapa. Oke bang, nanti kita bahas. Ntar kita bahas. Oke, ini buat teman-teman ya, biar stay tune terus di obrolan kita. Nanti ditunggu sampai akhir karena akan ada giveaway dari Bang Handika. Wih, ya, jadi kaos yang dipakai Bang Handika sama saya ini ya, Nomad T-shirt akan ditandatangani oleh Bang Handika. Masya Allah. Ya, nanti yang menang nih akan kita berikan itu, ntar apa syarat dan ketentuannya itu di akhir ya, makanya stay tune terus di sini ya. Oke, sekarang kita sebelum bahas EJJ yang ada pengalaman spiritualnya, banyak, dan dramanya, itu kita pending dulu pembicaraan itu karena itu pasti seru banget. Tapi saya sebagai orang awam saya penasaran bang. Saya sempat baca komen-komen dan juga beberapa pembahasan di podcast lainnya yang udah pernah interview Bang Dika. Bang Dika tuh punya tips ya untuk ultra ini yang berbeda. Orang tuh pada pakai sepatu road bike. Ya. Orang saya lihat ada yang pakai helm aero, ada yang pakai sepeda all around aero, ada yang pakai sepeda aero gitu ya. Abang nih beda sendiri nih. Nah itu kan tips perlengkapan sepeda yang memakai itu menunjang dan membantu banget ya. Ya kalau buat saya yang belum pernah ikut ultra mungkin iya jadinya nggak terlalu tersiksa. Buat orang yang udah perform mungkin jadi bisa lebih perform. Bang, kita bahas sedikit tips perlengkapan yang abang pakai nih ya untuk membantu performa abang. Karena kan gini, orang kalau goes kaki sama pantat yang paling pertama kena ya. Oh iya benar. Itu tangan ya. Fundamental ya. Paling mendasar itu. Kaki nggak nempel nggak bisa goes. Iya benar. Pantat nggak nempel offside mulu ya. Iya, atau nggak lecet, nggak bisa goes. Nggak nyaman. Betul bang. Tips dari abang sepatu deh. Gimana bang? Sepatu. Jadi gini, kembali lagi sebelum event ini gue ikutin gitu. Jadi gue harus tahu dulu rute apa aja yang memang si IO nih kasih gitu ya kan. Kebetulan juga yang ditawarkan ada beberapa section gravel yang cukup panjang dan masuk beberapa jalur-jalur pedesaan atau perkampungan yang memang punya kontur jalannya yang nggak mulus gitu lah. Artinya
bergelombang, aspalnya pecah-pecah atau apalah pokoknya begitu. Pokoknya beragam banget, sangat variatif. Dan itu yang gue langsung berpikir bahwasannya apa sih sebenarnya maksudnya perlengkapan yang harus gue persiapkan untuk menghadapi medan seperti itu. Salah satunya sepatu. Sepatu ya? Iya. Beda sendiri nih ya? Beda. Karena gini, jadi kan memang kemarin itu sempat ada bocoran dari tim main sepeda bahwasannya ini loh yang recommended gitu ya kan, boleh menggunakan sepatu road bike, sepatu MTB, sepatu gravel apa segala macam. Terus ukuran ban dari mulai 28, 30, 32, terus penggunaan sepeda apa segala macam. Sampai pada akhirnya setelah gua analisa semua apa namanya di eventnya 1500 ini apa aja yang gue butuhkan, makanya akhirnya gue memutuskan nih untuk menggunakan sepatu mountain bike. Gitu. Kenapa mountain bike? Gitu. Gue menggunakan sepatu mountain bike. Terlepas dari sepatu mountain bike itu dia bawahnya klitnya besi kan. Klitnya gitu. besi. Nah kebetulan jalan yang kemarin yang gue lalui di 1500 itu banyak aspal yang rusak, batu-batuan, terus tanah. Jadi sangat menyulitkan buat gue kalau gue pakai sepatu road bike sebenarnya. Karena makanya Bang, banyak yang sempat pada nyeker tuh. Kalau nggak ganti sendal. Saya bingung kenapa di video-video ya. Ini kok sepatunya ditaruh di drifter tuh. Terus mereka pakai sendal. Itu mungkin capek kali Bang ya. Abang nggak sempat nyeker gitu ya? Nggak sempat karena gue memang menggunakan sepatu yang memang peruntukannya. Gitu. Karena kalau pakai sepatu MTB itu memang dia diperuntukannya selain klitnya besi, peruntukannya memang buat medan kayak berlumpur, tanah. Jadi aman lah gitu artinya kayak gitu. Terus lebih ini nggak sih Bang, lebih nyaman nggak? Sejauh ini kalau misalkan penggunaan di off-road harusnya lebih nyaman dong. Lebih nyaman. Nggak sekeras road bike shoe ya? Yes, kalau road bike itu sepatu road bike yang seperti yang gue punya biasanya level stiffness-nya tuh tinggi. Gue sebut aja lah level stiffness-nya tuh 13 lah, 13 ke atas gitu ya kan. Karena memang dia peruntukannya buat di jalan raya, jalan aspal yang memang bagus lah gitu aspalnya. Tapi kalau untuk MTB kayak rute gravel apa segala macem yang dimana kadang kita tuh refleks harus lepas klip. Ada beberapa section di gravel itu yang kita harus dorong. Yang dimana bener. Emang lebih gampang Bang kalau pakai lebih gampang karena satu sisi sepatu MTB pedalnya itu dia tuh punya dua sisi mata yang dimana lu bisa bebas maksudnya dari sisi manapun lu bisa masukin. Nggak perlu nyeting ya. Mana bagian mana road bike ya? Road bike kan lu harus yang satu doang kan. Nah kalau di MTB itu pedalnya itu dia dua sisi. Jadi itu lebih gampang, secara responsif juga lu lebih cepat. Gitu. Bang, ini kita biar penonton juga bisa gampang lihatnya, kita liatin aja ya. Pedal sama sepatu yang Abang pakai nih ya. Wah, ini berarti sepatu udah menempuh 1.500 kilo nih Bang. Ini kebetulan Abang pakai Shimano MTB ya. Tipenya apa sih Bang nih? Ini Spire Shimano 902 yang MTB ya. Dia level stiffness-nya juga udah cukup bagus ya. Kalau menurut gue udah 11. Jadi secara tingkat kekerasannya juga tapi juga terus dia juga punya grip ya bener. Ini sangat aman ya di saat medan yang licin atau bergelombang lu turun dari sepeda lu tuntun atau apa, jadi bener nggak gampang slip ya Bang? Nggak gampang slip, betul slip ya. Ini dia yang gue bilang nih yang dia punya klitnya besinya. Klit besi ya. Nah ini pedalnya nih. Pedalnya. Nah ini beda ya sama dua sisi bike ya. Dua sisi bisa masuk dari sini juga. Kebalik ini bisa juga. Nah ini kan kalau kita habis namanya road bike ya, kalau kita lagi touring jauh ya Bang, kena lampu merah. Kadang suka lama tuh ya masukinnya karena ternyata kebalik ya. Kalau ini nggak perlu, dua-duanya udah langsung ya tuh. Udah langsung tuh. Dan ini lebih berat dibanding klit road bike. Tapi emang sesuai fungsi. Yes, betul. Lebih berat nih. Tuh. Kan kalau klit road bike enteng ya? Enteng. Tuh, berarti namanya ultra belum tentu harus ringan dan belum tentu harus stiff banget, guys. Betul. Ini adalah life hack dari Bang Dika nih, tips nih. Ternyata ternyata salah satu faktor yang membantu gue jadi lebih cepat di section gravel. Tuh, guys. Belum tentu sepatu road bike lebih stiff
bener-bener bisa membantu. Belum tentu ya. Ternyata justru yang begini-begini. Ada teman yang lewat section gravel lumpur, dia harus buka, dia harus bersihin sepatunya tuh. Lama lagi bang ya? Lama lagi. Kalau ini udah nggak usah perlu langsung aja. Belum bersihin sepatu tuh selain makan waktu, capek. Kita lagi capek goes ya. Masih harus bersih sepatu lagi ya kan? Ya kalau gue sih cuman 10 kilo bersihin sepatu oke. Iya, kan udah ribuan kilo. Itu udah di 8 tuh, udah mau 1000 setahu saya. Udah mau CP3 ya, Bang ya? Iya, itu antar perjalanan antar CP2 menuju CP3. Iya, udah di Gresik. 900 lebih, Bang. Yang saya ingat. Capek banget ya pokoknya. Karena saya dulu yang waktu abang event itu saya termasuk yang mantau tuh. Wih, mantau terus bang. Mantap. Saya dot watcher tuh sebagai dot watcher. Mantau mulu. Ntar ada cerita lagi tuh di balik mantau tuh lucu. Oke, jadi ini pedalnya juga pedal MTB. Kebetulan Bang Dika juga pakai Shimano juga ya biar kompatibel ya. Pedalnya tuh XT ya bang ya. Yang abang pakai. Jadi ini tips nih. Nanti event ultra berikutnya kayaknya makin banyak bang yang pakai sepatu MTB. Tapi kembali lagi, ini kita harus lihat dulu rutenya. Kalau kayak kemarin gua ikut di Paris, Paris yang dimana jalannya seluruhnya flat, aspal, mulus, ya lu harus pakai sepatu road bike. Benar. Gitu. Tapi kalau kayak kemarin di EJJ, nerakanya, yang kalau gue sih ngomongnya sih, ini rute nerakanya buat para ultra cyclist. Saking beratnya Ben. Kalau menurut gue ya. Abang aja bilang berat loh. Gimana orang lain ya? Ya ini penilaian masing-masing orang kan punya persepsi ya gitu. Tapi kalau gue sih jujur pribadi berat. Tapi menyenangkan Ben. Iya. Karena gue selalu ya itu kembali lagi selalu tertantang. Selalu menyenangi tantangan challenging. Iya. Oke. Itu ya. Berarti tergantung rute ya. Kalau rutenya nggak banyak gravel mah mungkin road bike, asio aja. Oke lah, aman. Oke, Bang kita bahas yang apa lagi? Tips kedua ya, helm. Saya perhatiin banyak yang pakai aero. Abang helm aero banyak. Ada sih di rumah, ada beberapa ada. Tapi abang nggak pakai helm aero? Iya dong. Abang justru pakai helm ini. Kenapa gua nggak pakai Ben? Kenapa abang nggak pakai helm aero malah pakai helm Casva Allegro nih? Kenapa? Apa tipsnya bang? Milih ini. Ya karena ini satu helmnya ringan. Oke, ringan. Kalau di ultra itu lo nggak bisa kalau di bagian kepala itu harus berat. Apalagi lo harus pakai GoPro lah di atas karena ya kalau lo jaraknya cuma 50 kilo aman. Tapi kalau udah ribuan kilo itu akan berdampak ke leher dan nanti lo akan pegel apa. Jadi gue selalu menggunakan kalau buat yang long ride yang bener-bener jarak jauh itu helm yang satu bobotnya ringan. Yang kedua dia harus punya banyak ventilasi. Karena yang lo jalani itu ya maksudnya dari pagi, siang sampai malam. Kalau kemarin sih pas di Jawa Timur, lo tau sendiri lah Jawa Timur kan panas banget kan. Jadi memang lo harus yang harus banyak ventilasinya supaya lo nggak panasan dan khawatirnya takutnya dehidrasi. Benar itu dia. Belum lagi kalau berat ya bang ya. Kalau helm aero kan emang cenderung. Saya punya Kasutopia. Cenderung berat kan. Dan banyak dan ketutup Ben. Ketutup ya. Jadi kalau berat sedikit tuh berasa di leher. Terus kalau ketutup juga nggak ada ventilasi ventilasinya itu panas bisa banget. Panas banget. Oke, tips kedua guys ya. Pakailah helm yang ringan dan harus ventilasinya banyak, tapi utamakan yang safety. Jangan sampai ringan, cuman nanti kalau terjadi jatuh gampang pecah ya bang ya. Nah itu juga kita harus konsiderasi ya bang ya. Oke, tadi sepatu udah, klit udah. Nih helm nih, bagi yang penasaran Bang Dika selalu pilih helm yang all around ya jatuhnya ya. Ventilasinya banyak dan ringan. Ya, merek apapun boleh, cuman kebetulan Bang Dika memang pakai helm yang mereknya khas karena sudah terbukti dipakai sama tim Ineos. Betul. Oke. Nah, yang ketiga nih bang, saya mau bahas urusan pantat gimana nih? Nah, mungkin sebelum itu saya mau ambil dulu nih ya. Urusan pantat nih bang. Lanjut ya. Oke bang, urusan pantat nih. Gimana tipsnya bisa duduk 1.500 kilo? Saya bang ya 120 kilo aja, 100 kilo tuh udah. Pulang tuh udah off saddle mulu. Pegel, kepala lecet. Ya mungkin karena nggak biasa ya, nggak biasa ya bang. Karena volume saya juga belum segede itu ya. Nah abang gimana nih tipsnya 1.500 kilo?
Kalau menurut gue, ya kalau jersey lu bisa lah pakai apa aja. Iya. Kalau menurut gue, tapi kalau untuk urusan bib itu sangat fundamental, Ben. Oke. Itu hal yang paling mendasar karena ini menyangkut hajat hidup lu ya ke depannya ya. Karena ini serius, karena ini ya lu menaungi aset terbesar lagi-lagi. Iya sebenarnya. Jadi memang ya lu harus yang bener-bener pilih yang proper, nyaman, yang memang bikin lu tuh juga jadinya juga ya intinya nggak ada kendala lah pokoknya. Nggak ada kendala ketika ya. lu gue 1.500 itu. Oke. Tapi kan Bang, namanya Abang mau pakai bib senyaman apapun ya. Orang ada yang udah dilapisin softtek juga ya. Oh iya. Yang namanya 1.500 mah Bang, lecet pasti lecet ya, pegel pasti pegel ya. Pasti Karena itu pegel. udah, kan kalau kata Om Azrul Ananda, yang namanya udah gue 1.000 kilo itu udah lebih pasti kan limit semua ya. Yes, Itu betul. semua ban limit, ya kan, rem limit, Iya. sepeda limit, Benar. ya, tidurnya udah limit, stamina limit, termasuk pantatnya ada Iya limit. pasti udah batasnya, gitu. Udah di limitnya gitu Limit. kan. Mau pakai apapun juga udah capek. Nah tapi Abang pakai bib yang kebetulan, nah ini ada bibnya nih Bang ya. Nah ini dia nih. Ya. Ini gue pakai. Ya, yang Abang pakai ya ini bib dari Pedalasit guys, bib dari Pedalasit. Nah ini kebetulan memang kita merekomendasikan Bang Dika pakai ini karena elastic interface. Ya ini dia. Bang. Jadi sebenarnya gini, apapun mereknya, ini bukan bicara Pedalasit, Betul. tapi kebetulan memang gue pas EJJ pakainya Pedalasit. Yes. Tapi yang dibutuhkan dari sekedar bib itu adalah padding, yang dimana padding ini harus udah elastic interface. Yes, karena ini standar internasional Bang. Oh gitu. Ini standar internasional. Ini adalah satu perusahaan dari Italia Bang. Yes. Di mana mereka emang punya paten untuk elastic interface. Yes. Mereka itu nggak cuman di padding bib doang, tapi One band. di ini Bang apa? Sarung tangan. Oke, jadi gue pernah punya brand Italia namanya Isolus. Paddingnya kayak gini. Iya iya. Jadi emang ini nggak cuman di merek tertentu, tapi hampir merek-merek besar itu mereka bisa pakai elastic interface ini. Oh gitu. Iya. Jadi emang nggak cuma Pedalasit ya. Oh nggak cuma Pedalasit Banyak. ya. Cuman bagusnya kalau beli bib yang ini yang utama sih, Yes. elastic interface nih ya, tuh guys. Jadi ada logo elastic interface-nya tuh di bib yang kalian beli. Ini sangat direkomendasikan karena ini udah dipakai sama atlet karena demi kenyamanan ya Bang ya. Iya. Sisanya habis itu tinggal kalian lihat aja bahannya kayak gimana Iya. ya kan. Nah, ini tips dari Bang Andika adalah pilihlah bib yang punya elastic interface ya. Setuju. Walaupun tetap aja lecet, pegel udah hampir Lecet tipis. ada tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu yang kayak orang kan sampai yang nggak bisa gowes Iya, atau gimana. atau pakai salap ya? Atau pakai iya. Abang nggak pakai salep tuh kemarin? Cuman pas awal-awal aja terus Oh, hari awal-awal pertama, doang. hari pertama, terus Oke. hari kedua, ketiga nggak pakai. Jadi Iya. memang ya udah gitu. Oke. Lecet tetap ada tapi nggak yang signifikan yang gimana banget gitu Iya. enggak. Oke. Wajar lah kalau 1.500 yang tadi Beno bilang itu udah pasti limitnya semua. Semua limit itu kata Om Azrul. Gua hanya mengutip aja guys. Itu Om Azrul. Oke Bang, fueling nih. Ya. Kan tadi udah sepatu, pedal. Habis itu bib udah, helm udah. Fueling Abang gimana untuk bisa menghemat waktu? Ya, fuelingnya untuk menghemat waktu. Pakai apa Bang? Pastinya kalau gue setiap hari seharinya itu makan besar pasti cuman waktu itu kan 3 hari lebih ya. Itu satu harinya sehari makan besar. Oke. Sisanya gue makan snack bar. Snack bar. Biasanya kayak gitu. Oke. Di snack barnya yang tinggi protein. Oke. Gel, energy gel. Oh pasti itu. Nah, apa Bang? Pakai apa? Ini gue pakai ini. Oke. AJ Sport ya. EJ Sport karena dia mengandung L-carnitin. Oke. L-carnitin itu fungsinya tuh buat menunda kelelahan otot. Jadi Oke. memang bener-bener ngefek banget Ben. Oke. Jadi lu misalkan lu yang harusnya di 100 kilo udah habis, tapi karena ini ada kandungan L-carnitinnya, lu jadi bisa agak lebih panjang lah, gitu ya kan. oke. Jadi ini sangat bagus banget. Ini rekomendasi banget karena emang nggak ada energi gel lain yang gue Iya. pakai selain EJ Sport yang ya. kemarin di East Java Journey. Oke, dan ini tuh dia bilang L-carnitin, vitamin B3, B5, B6. Oh, buat pegel-pegel tuh. Pegel-pegel tuh ya. BB. Nah, ditambah harganya terjangkau banget.
Ini kalau nggak salah ya satu kotak begini tuh harganya isi 3 ya, ntar 12.000 bang. Masa? Iya, saya beli di Alfamart. Oh, kalau gua nggak pernah beli soalnya. Dapat terus aja gitu. Nah, jadi yang di Alfamart nih, kalau ini isi 5. Tapi kalau di Alfamart tuh saya pernah beli karena waktu itu lagi buat mau ini mau. Saya juga pernah ngeliat. Gue pernah ngeliat isi Ya, 2 kalau nggak salah. 3 bang. Oh 3 ya? 3 itu 12.000. Oh, sempat 15 terus lagi promo 12.000 gitu. Oh oke. Kebayangkan bang, satunya 4.000 perak. Kalaupun lagi nggak promo 5.000. Murah banget ya? Murah banget, makanya ini oke banget lah gitu ya. Oke. Nah, berarti abang kan makan sekali sehari yang berat. Iya. Habis itu ada energy gel ini, Snack bar. ada snack barnya tuh Ada yang tinggi protein ya. Betul. Roti-roti juga ya. Gandum gue makan. Gandum. Nah, minumnya gimana bang? Minum air putih atau ada tips lain? Gue sih minum air putih ya, terus Putih ya? ada elektrolit juga. Elektrolit ya? Apa bang? Pakai apa bang? Coba sharing dong. Elektrolit gue pakai Endurgo. Endurego ya. Endurego ya. Ini jarang orang tuh jarang tahu loh. Waduh, jadi ketahuan semua dong. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa ya, kita saling sharing. Sharing lah. Karena kan gini, sepedaan itu balik lagi mental ya bang diuji ya. Iya sih, kalau udah bicara ultra ya. Iya, mental diuji. Mau pakai Endurego EJ 1 truk juga. Kalau capek dan mental belum kuat, belum tentu finish. Betul. Apalagi yang penakut lewat tengah hutan. Nah, betul nih. Penasaran bang. Iya. Oke, bang. Drama ada 3 ya. Ini saya catat ada 3 drama. Pertama nyasar 30 kilo lebih tuh di Banyuwangi. Itu saya nonton tuh bang. Oh iya. Saya bilang kok abang keluar jalur, udah gitu muter ke atas lagi jauh. Bolak-balik ya. Dan saya tuh sempat lihat abang udah mau masuk jalur, tapi abang malah diem. Nunggu. Itu drama pertama. Drama kedua, dia itu habis. Oh iya, itu di Trenggalek itu. Menuju CP3. Menuju CP3. Dia itu abang udah mau habis. Abang sempat ngomong di IG story ya. Tolong ada yang punya dia itu chargeran nggak ya kan? Ya benar-benar. Gue minta tolong sama ya teman-teman lah, netizen semua yang mantau gue di Instagram atau di. Untung ada ya. Untung alhamdulillah ada. Yang ketiga, tracker hilang. Ya. Oh itu ntar kita bahas ya bang ya. Yang keempat nih cerita horor, rata saya juga baru tahu bang cerita horor. Nah, ini kita bahas nih bang ya. Sebenarnya gue nggak mau ceritain itu. Tapi gitu, itu seru tuh. Saya justru itu pengalaman spiritual ya, gitu ya. Tapi kan orang bisa milih untuk nggak lewat jalan itu tengah malam bang. Iya itu. Abang aja memang yang pengen lewat itu tengah malam. Oke bang, ini nyasar 28 kilo, 30 kilo ya. Itu mungkin teman-teman yang lain udah tahu detail bang. Tapi yang saya juga kaget, ternyata nggak cuma abang. Peserta lain banyak yang nyasar di Banyuwangi. Oke. Ya kan? Itu gimana sih bang? Kok bisa sih lewat tuh bang? Emang nggak ngarahin belok kiri ya bang? Mungkin nggak assalamualaikum pas lewat baluran kali. Oh. Nggak bercanda. Jadi gini, kalau gue pribadi tuh pas udah lewatin baluran, Banyuwangi masuk kotanya, itu jalannya lurus terus tuh. Oke. Gue nggak tahu kalau ya di saat itu GPS dari Cyclocom gue tuh mengarahkan lurus. Nah, gue nggak tahu kalau itu harus. Padahal GPS udah disetting kan? Udah. Oke. Anomali nih. Nah, gua nggak tahu deh gitu ya. Sampai pada akhirnya itu harus belok ke kiri ya, masuk ke gang. Namanya Gang Belitung gitu ya kan. Sebenarnya sih ini akan ketemu di ujungnya juga sama. Cuman nggak belok-belok ya. Iya, kalau yang abang nyasar ya. Nah, kalau yang gua nyasar itu gua lurus langsung doang. lurus. Sampai pada akhirnya di depan kan juga masuk ke jalur gravel dan ada sawah-sawah begitu ya kan. Sampai akhirnya pas gua udah lewat itu ke sana 14 kilo gua dihubungin tuh sama panitia. Ya kenapa 14 kilo nih? Kenapa nggak nyasar pas 3 kilo gitu dihubungin? Ya gue juga nggak tahu lah, pokoknya apapun gitu ya kan. Tapi itu udah kadarullah ya. Iya, kadarullah lah itu udah. Tapi bersyukurnya gue dikasih tahu bahwasanya gue salah jalan gitu ya kan. Pas gue ditelepon salah jalan nih. Terus gimana? Balik lagi ke titik awal. Gue bingung kan, titik awal gue lewat mana? Iya. Karena gue bener-bener buta daerah situ. Iya. Kalau kita bang yang lihat di peta, bang putar balik aja kelihatan. Ya cuman kan gue nggak tahu rutenya lagi gitu ya kan. Akhirnya ya udah dikirimin deh tuh titik awal, dikirimin Sherlocknya segala macam. Akhirnya gue balik, pas gue cek, waduh 14 kilo nih. Iya. Wah lumayan nih gue bilang. Akhirnya gue jalan lagi ke sana titik awal. Total 28 dong bolak-balik. Iya, pas sampai titik awal, gue nunggu Garmin Cyclocom gue riset. Akhirnya gue jalan lagi, laju lagi, dan tetap gue nggak dibelokin ke kiri, ke Jalan Belitung, tetap dilurusin. Nah pas lurus, kurang-kurang 5 kilo lah,
Gue dihubungin lagi, salah jalur, balik lagi. Wah, sampai pada akhirnya gue bengong tuh. Iya, saya Gimana lihat ya? Abang diem tuh. Diem kan? Sampai Maghrib lagi? Yes, betul. Sampai akhirnya gue dihubungin ada salah satu panitia juga gitu yang dia bertugas di mobil sih. Kan mobil BRV yang mantauin semua peserta gitu ya kan, dihubungin gue sama Mbak Astrid namanya. Mas Andika salah. Ayo kita bantu deh ke titik awal gitu. Ke titik awal yang nyasarnya. Oke, akhirnya dibantu. Selesai. Mas, belok sini. Gue lihat Garmin gue nggak nyuruh belok ke situ juga. Tapi pas gue belok ke situ, baru di situ kayak ada rutenya, ya maksudnya gitu. udah on track gitu kan. Akhirnya ya udah gue ikutin juga jalan rute, akhirnya udah sampai situ. Selesai sih, maksudnya aman sampai Paltuding. Ya. Nah, itu berarti kan saya perhatiin tuh Om Hadi Tombro, Zidan udah nyampe dulu, udah di atas duluan tuh di Paltuding belum nyampe, tapi abang baru mau masuk. Terus saya perhatiin abang kayaknya nanjak mau nyampe Paltuding tuh hampir tengah malam bang. Iya, jam-jam setengah 2 ya bang, nanjak dingin lah pasti ya. Pasti. Kanan kiri tuh hutan ya bang? Kanan kiri hutan. Sendirian. Nggak ada warga? Nggak ada. Nggak ada rumah-rumah? Nggak ada. Lampu, cuma lampu abang? Lampu gue doang. Itu gimana sih rasanya? Apa yang didengar sih bang kayak gitu? Ya, gue sih biasa ya Ben ya. Karena gue sih dari dulu gue emang no issue ya tentang hal-hal yang klinik, tentang hal-hal yang angker atau apa. Gue sih tetap respect lah gimana pun juga, dunia lu, dunia gue selalu menganggap begitu. Tapi ya gue nggak ganggu, jadi gue cuek aja. Gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita orang awam ya, suasananya kan sebenarnya nggak mungkin nggak menyeramkan ya. Maksudnya kan kanan kiri hutan, gelap kan bang? Ada aja Ben, ada aja lah. Maksudnya kayak suara-suara, kayak ada yang lewat atau sekelebat, kesek-kesek, ya mungkin binatang lah ya. Tapi gue tuh selalu positive thinking aja kan. Kalau gue tuh nggak pernah berpikir yang gimana-gimana. Justru gue malah khawatirnya ketika lewat yang begal. Iya, itu lebih serem. Gue lebih takut sama manusia. Tahu, mungkin ular. Iya, binatang. Nah itu lebih khawatir ketimbang sama setan, karena setan kan nggak bisa megang gue. Tapi kalau begal kan bisa mukul gue, bisa ngambil sepeda gue gitu kan. Jadi itu yang lebih gue khawatirin sih dibandingin setan. Iya, benar bang. Cuman ya kalau saya nggak kebayang sih. Saya dulu aja ya, zaman SMA tuh jurit malam bang. Ngeri. Padahal cuma ditakut-takutin ya. Iya. Ini gimana pengalaman sendiri gitu loh bang. Nah itulah EJJ. Mental. Ya itulah Ultra Ben. Ultra itu nggak cuma bicara tentang fisik, tentang kekuatan, tapi lebih ke mentalitas. Ya, benar. Karena ini benar-benar diuji gitu ya kan. Ya kalau lo sebenarnya pilihan lo sih, lo juga lu tuh bisa istirahat juga di bawah tanpa harus melewati itu tengah malam. Sebenarnya kembali lagi ke pilihan masing-masing. Nggak wajib. Iya, nggak wajib gitu. Cuman kalau gue tuh selalu menganggap aduh tanggung ya, CP1 tuh udah dikit lagi gitu ya kan, dan gue nanti mau istirahat, dan gue juga punya target Ben, satu hari itu standar gue tuh 500 kilo gitu kan. Jadi jadi gue harus tutaskan itu gitu. Bener bang. Oke, nah ini ngomongin soal spiritual ya, horor ya. Saya dengar abang dapat pengalaman unik ya pada saat lewat jalur gravel. Jam berapa malam sih itu? Jam berapa malam bang? Itu gue kan kalau selalu langsung merinding nih. Gak apa sih, kalau gue emang kalau nyeritain pengalaman gue yang pernah gue alami itu gue suka yang kayak gitu, karena ya kalau diinget-inget ya, tapi gue ya seru sih gitu. Kembali lagi itu pas di CP2 Ben, CP2 menuju CP3. Menuju CP3. Itu jalur gravel? Itu jalur gravel yang pertama. Oh, gravel pertama. Pertama. Kan CP2 belok kanan ya? Belok kanan tuh langsung jalur gravel ya bang ya? Iya, langsung masuk jalur gravel. Saya lihat videonya ya? Betul, masuk jalur gravel di pinggir ada bendungan gitu ya kan. Ada kuburan juga. Cuman karena malam gua nggak ngeliat gitu kan. Tapi katanya di situ juga lumayan cukup angker, karena kan CP2 itu adalah Blitar. Rumahnya pertamanya Bung Karno. Nah, ada beberapa jalur memang yang jalur gravel itu ada dulu, katanya sih di situ tempat pembuangan mayat zaman-zaman PKI dulu Ben, kayak gitu. Memang rutenya scary banget. Tapi kanan kiri apa sih bang? Pas abang lewat tuh apa kan kiri? Sawah.
karena gelap ya. Abang Bukan, juga bukan, nggak bukan tahu sawah. ya? Yang pasti bukan sawah. Dia di ketinggian. Karena kabut. Karena gue tuh ngeliat jalan juga jarak pandang gue paling cuman berapa meter lah gitu. Jadi bener-bener ketutup kabut. Pohon Jam berapa, Bang? itu jam 2-an ya. Oke. Jam 2-an. Kabut jam 2. Iya, dan gue bilang gue pas jalan sampai pada akhirnya yang pas gue ketemu itu pas ketika gue lagi nuntun sebenarnya. Lagi nuntun karena nanjak dan jalannya tuh batu-batu dan itu kayaknya nggak goesable lah. Pokoknya nggak bisa digoes lah gitu. Akhirnya gue tuntun, gue dorong. Nah, di lawan arah gue dia jalan ada semacam kayak anak kecil tapi lagi bungkuk, tapi dia lagi lari kecil gitu. Pas lewat di samping gue ngeliat gitu kan, set. Tapi terus gue lihat jam kan, kayaknya nggak mungkin jam segini anak kecil main gitu ya kan. Akhirnya gue yang oh ya udahlah, gue jalan terus gue sempat masukin, gue berada di perumahan ada rumah-rumah, cuma jarang-jarang gitu, jaraknya lumayan jauh rumah tapi lampunya tuh mati semua. Jadi gue sampai berpikir apakah ini kampung yang tidak berpenghuni gitu ya, cerita-cerita gitu ya kan, kayak gue pernah dengar gitu kan. Tapi memang pas gue lewatin rumah itu kayak kosong aja. Mati lampunya semua gitu kan, setidaknya ada satu lilin lah atau apa gitu. Ini nggak ada, mati semua gitu. Jadi yang cuman akhirnya udah gue jalanin sampai akhirnya gue keluar dari sana. Sempat mikir juga sih gue kalau suruh ngulangin lagi, ya tetap kalau jatuhnya event gue pasti akan ngulangin gitu ya kan. Tapi kalau bukan event nggak mau ya? Ngapain juga sih? Nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuannya juga gitu kan, akhirnya ya udah. Gitu. Ya namanya kan memang ya mungkin tuh gelap ya Bang ya. Terus abang juga udah capek. Terus ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di situ. Sebenarnya kan ya namanya jin-jin mah ada ya Bang lah. Standar ya. Itu kan udah pasti ada. Emang di Al-Quran juga dijelasin namanya jin pasti ada. Betul. Berbentuknya kayak gimana ya itu tergantung pada kondisi juga kan Bang ya. Oke, tapi itu kalau saya sih pingsan kali Bang. Saya langsung telepon panitia. Tolong. Itu makanya di situ, di section itu yang di gravel yang ketika gua ketemu sama ya menurut gua kayak anak kecil itu dimit lah atau setan atau apapun, itu gua sempat tulis di story gue. Oh, yang bilang itu. Iya, buat teman-teman yang lagi tidur di CP2. Ini ujian sesungguhnya ada di CP2 menuju CP3. Lepas dari section gravelnya, tapi apa namanya mistisnya di situ. Gitu. Tapi kalau siang sore mungkin harusnya aman. Siang pagi aman ya. Ya mungkin nggak terlalu menyeramkan itu ya Bang. Mungkin ya. Udah gitu kabut Bang ya, nanjak pula kabut. Gitu. Lu cuma jarak pandang mungkin sekitar 3 meter kali ya. Semua tutup kabut di saat waktu pas gua lewatin itu. Itu berapa kilo sih Bang? Selesai section gravel tuh berapa kilo? 20 ada Bang? Itu lewat itu ada ya sekitar. Baru bisa ketemu jalanan biasa lagi. Ya ketemu jalan ya ada rumah baru di situ ada rumah, tapi tetap kampung. Tetap gelap juga jalanan. Tetap gelap juga dan jalannya ini ya yang serunya nih Ben. Jadi nggak semua jalanan yang kita harapin bagus gitu loh. Tapi semua jalan tuh jalanan kampung yang dimana ya ada lobang yang tahu sendiri lah gitu kan. Jadi memang dibutuhkan konsentrasi. Konsentrasi untuk ketika lu turunan, apalagi ketika lu mendadak kayak apa namanya ngantuk atau apa itu bahaya banget. Jadi saran gue waktu itu sih ya kalau buat teman-teman ultra juga jangan pernah maksa kalau lagi kondisi ngantuk. Better lu berhenti dulu sebentar, lu power nap atau lu stretching atau apapun gitu ya kan, habis itu ketika itu lu lanjutin lagi karena bahaya. Kalau di Eropa yang gue pernah jalani, pernah gue bersepeda di sana, ya gue pernah ngantuk tapi di saat turunan emang jalannya mulus Ben, jadi agak aman lah gitu ya kan gitu. Artinya tapi kalau di Indonesia lu ngantuk tiba-tiba lu hajar lubang itu bahaya banget. Iya benar kayak gitu. Bayang. Oke. Dia itu mati itu. Ya CP2, CP3 itu kalau nggak salah sore atau siang tuh jam 3-an lah abang bikin story ya. Betul. Untung nggak bisa ada teman-teman dari Rodaling ya Bang ya atau apa gitu ya, pokoknya
teman-teman dari Rodaling di Tangerang nih ngubungin teman-temannya lagi lah gitu ya. Betul. Abang dapat chargerannya. Dapat charger, dan sebelumnya juga gue hubungin panitia juga sih, minta bantuan. Terus dia bilang oke, akan disiapkan gitu ya kan. Tapi gue nggak tahu siapa yang siapkan, tapi sampai CP3 gue minta charger 12 speed akhirnya dapat. Dan itu cukup tersiksa sih Ben, karena di saat itu gue lagi leading ya, lumayan jauh. Dan gue harus mati nih, apa namanya, dia itu gue ya, dimana jalanannya juga masih ada ketemu tanjakan. Berarti sebelumnya tuh abang susah ganti-ganti dong? Ya nggak bisa, memang udah single gear aja udah begitu. Jadi ada beberapa section tanjakan, sesi tanjakan yang gue emang ngedorong sampai di ujung. Ketika dia turunan, ya gue ngarepin momentum lah untuk gue pedaling terus gitu ya kan. Jadi emang bener-bener effort banget gitu. Jadi ya kan. Posisi sprocket di mana bang kalau pas terakhir itu tuh? Posisi sprocket sih di tengah. Cuman Okay. chainringnya di depan. Di depan paling gede gitu loh kan. Jadi ya berat sih Ben gitu loh. Luar biasa. Apalagi pas tanjakan serba salah, pas ketika rolling lu terlalu terlalu ngicik ya kan. Tapi ketika tanjakan ya lo modar gitu ya kan. Tapi ya itulah suka dukanya gitu. Berapa kilo tuh bang kira-kira abang dengan dia itu mati itu berapa kilo? 50 ada? Kurang lebih 50 kilo. Oh, menuju CP-nya sih sekitar 78 kiloan lagi. 70? Dari yang mati itu. Makanya ya banyak energi yang terkuras deh. Aduh, Tobi aja bang yang nanjak tuh, pakai kecil, depan belakang gede. Kayak 0 doang bang. Gua Ben. Pingsan gimana? 78 kilo toh. Nih 78 kilo, makanya di situ penggunaan energi gel gue paling banyak. EJ Sport gue tuh habis di situ. Sampai dari CP 3 sampai mau finish udah habis. Iya. Sampai akhirnya gue ada Indomaret, ada Alfamart, gue beli di situ. Ada gitu ya. Luar biasa. Baru dapat di situ. Nah itu abang nggak cerita. Maksudnya, iya abang cerita setelah saya korek sekarang. Selama IG story mah abang nggak cerita, abang pakai EJ habis, dia itu habis 78 kilo nggak banyak ngeluh. Ya. Jalanin aja, jalanin betul kan. Ya memang harus segitu namanya. Kenapa abang nggak cerita aja di IG story? Oh guys, EJ gua sampai habis 78 kilo, gua nggak bisa ganti dia itu. Kenapa bang? Kalau gue selalu gini ya orang kan punya beda-beda ya, mengungkapkan semua masalahnya dia atau apa. Tapi kalau gue sih selalu menganggap semua adalah bagian dari cerita yang gue lewatin aja. Dan ketika gue harus cerita ke orang dan ngeluh, kalau itu ada solusinya sih oke ya. Tapi kadang gue yang nggak ada solusinya juga, ya jadi buat ngapain sih? Jadi gue enjoy aja gue. Jadi gue nikmatin dan nggak menyelesaikan juga masalah kalau gue ngeluh gitu ya kan. Jadi gue harus bawa happy, karena orang yang lihat gue senyum happy, mereka pasti akan juga lebih senang gitu ya kan. Jadi ya selalu menularkan hal positif aja sih Ben kalau gue. Justru kalau abang mengeluh ya di IG story itu ya, mungkin jadi membawa negatif vibe ya bang ya. Nanti malah tambah banyak kejadian-kejadian yang buruk lagi. Abang jalanin aja udah. Nah, berdoa dong ya. Gue selalu. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu kalau sepanjang perjalanan gue tuh hobi. Ya karena gue muslim, gue suka zikir Ben. Zikir ya bang. Karena menurut gue tuh sangat ngebantu gue. Selain kalau orang kan suka dengerin musik apa segala macam, kalau gue cuma zikir aja. Zikir menenangkan. Jadi kayak ketika lu dapat masalah, ketika lu udah ngadepin tanjakan yang lu nggak kuat, lu zikir, kayaknya tuh lebih tenang aja sih. Lebih nggak emosi, lebih apa kayak gitu-gitu aja Ben. Nah ngomongin zikir nih bang, sholat tuh gimana bang? Selama ultra tuh gimana sih buat yang para muslim nih sholat? Ya lu inilah sholat ditarik-tarik lah. Tarik-tarik dalam artian ya 2 rakaat. Oh iya gitu ya kan? benar. Kayak gitu. Kalau kita lagi musafir 2 rakaat ya. Terus kalau bicara yang pastinya tapi abang sempetin ya? Maksudnya sempetin. Subuh sholat itu ya? Sempetin sholat. Harus sempetin sholat. Ya itu kan nggak lama ya Ben ya. Paling cuma 10 menit gitu ya kan. Ngelakuin sekalian ibadah. Bersih ya? Iya, sekalian bersih juga gitu. Yang penting kan kita selama tidak ada najis gitu ya kan. Kalau keringet, kotor, bau dalam tanda kutip ya udah pastilah diurta. Cuman kan tidak najis. Ya udah kita Allahu alam lah, Allah juga maha tahu ya. Nggak boleh meninggalkan lah yang penting ya, tetap menjalankan kewajibannya. Karena yang utama kan ya sholat ya bang ya. Yes. Oke. Nah, berarti saya baru ngeh nih kenapa abang sejak dari CP3
mau finish, itu saya perhatiin bang, itu saya nggak bisa tidur. Waduh, serius. Serius. Abang tuh nyampe CP3 tuh jam 10 apa setengah 11 malam. Banyak lu Ben. Semua yang mantau gue katanya, gue nggak bisa tidur nih. Bisa tidur. Karena gue nontonin lu seperti kayak naik roller coaster katanya. Iya, iya. Naik turun, kadang lu begini, ada masalah, ada. Gue bilang sampai segitunya ya. Iya. Tapi ya gue terima kasih banget buat teman-teman yang udah atensi buat gue gitu. Terutama buat netizen di setiap kota tuh Ben. Nih ada cerita nih Ben, yang lu nggak tahu bahwasannya setiap kota itu ada, nggak tahu itu goeser, pokoknya dia pemerhati lah, pemerhati resmap atau pemerhati apa, dia tuh nungguin. Gue sampai lewat tuh jam 1 kalau misalkan lewat kota ya, kan malam tuh. Mereka tuh yang semangat om, gue bilang anjir nggak tidur dia apa nih. Tapi disitulah gue angkat topi dan gue hormat, respect sampai segitunya dia berkorban hanya untuk memberikan semangat buat gue. Gitu. Jadi gue terima kasih buat siapapun warga Jawa Timur. Terima kasih banget, apalagi yang udah sampai berhentiin gue nyediain air minum. Iya. Bawain gue es teh. Maaf ya bukan nilainya ya, tapi es teh yang 3.000-an, tapi itu menurut gue sangat berharga. Benar. Bukan masalah nilainya, tapi itu apresiasinya buat gue gitu, luar biasa. Gitu. Warga Jawa Timur kalian luar biasa. Ternyata hangat ya bang ya? Oh hangat ramah banget. Ya? Ramah banget. Oke, berarti itu yang bikin abang pengen balik lagi tahun depan ya? Yes, pastinya gitu. Oke. Nah, balik lagi nih soal CP3 sampai finish ya. Iya. Saya tuh nggak bisa tidur karena saya udah perhatiin abang kok pas mau nyampe CP3 udah speednya naik turun gitu ya. Kadang speednya lumayan, kadang kok cuma speed 15. Kalau pas saya lihat di grafik itu sebenarnya rata ya. Rata karena ya abang jahitnya habis, ya kan? Jadi emang udah tenaga juga habis ya. Iya, betul. Sampai EJ-nya aja habis paling banyak ya. Itu yang mas menuju CP3. Nah, habis itu abang dari CP3 ke finish tuh saya perhatiin, saya pikir abang tidur minimal sejam lah saya pikir gitu. Kaget saya udah mau tidur. Hilang ya, nggak ada ya di resmap ya? Belum, enggak. Jadi pas saya mau tidur, saya kan iseng sebelum tidur itu tontonan biasanya Netflix bang. Iya. Gara-gara ada EJJ itu ya, saya nontonnya jadi peta ya kan, resmap. Pas saya mau tidur, saya buka, loh, kok abang gowes lagi? Bukan tidur dulu. Iya. Pas masuk CP3 itu. Iya, karena di grup Nomadman tuh saya sempat ngomong bang, tidur dulu ya bang, istirahat sejam 2 jam gitu ya. Mungkin abang udah nggak buka handphone lah ya. Iya. Saya pikir bakal tidur, ternyata abang lanjut. Wah, di situ saya nggak bisa tidur bang. Saya nggak bisa tidur beneran. Kenapa? Saya merhatiin abang sejam 2 jam ada. Itu kalau nggak salah setengah 11 sampai jam 11 gitu ya. Saya merhatiin abang sampai setengah 2 pagi. Karena satu abang nggak tidur. Terus saya juga lihat video-video di Instagram main sepeda ya. Abang kan mukanya juga udah kelihatan bengep ya. Udah capek. Ya udah 1150 something gitu kalau nggak salah 1200-an ya. 1200 ya. Abang nggak tidur, abang lanjut. Dan speed abang tuh kelihatan drop 20, 22. Ya tengah malam, setengah 12 malam. Betul. Saya perhatiin abang. Wah, ini speednya apa namanya udah nggak umum nih. Maksudnya udah di bawah standar abang ya. Mungkin capek ya. Nah terus di resmap juga hilang timbul. Sampai akhirnya saya ketiduran setengah 2. Bayang saya merhatiin abang 2 jam tuh. Hilang timbul. Sampai di grup tuh yang ada anak-anak juga saya bilang, ini Bang Dika nih hilang. Ada lagi nih gitu. Sampai setengah 2 malam saya ketiduran. Bangun-bangun setengah 5, emang menjelang sholat subuh, saya langsung, emang belum sholat subuh kan, emang belum jamnya, saya langsung buka resmap. Abang udah nggak ada. Ya itu, saya pikir, oh mungkin sinyal. Musibah itu beda ada musibah. Iya, ternyata nggak lama saya buka Instagram. Bener-bener tuh baru sekitar 3 menit atau 5 menit, abang bikin IG story. Guys, tracker hilang. Apalah abang bilang begitu. Wah, stres saya. Yang mesti saya goes, jadi gak goes saya bang. Mesti saya goes pagi-pagi itu gak goes. Saya kepikiran tuh. Kepikiran lah. Ada saya ngobrol sama Suhen, sama anak-anak. Waduh bang Dika kehilangan tracker nih. Terus kan saya DM abang, bang gimana? Ya nih Ben, tracker gue hilang, gue lagi mencari lagi, berusaha untuk bisa melanjutkan abang gitu ya. Nah itu bagi saya ya sebuah udah takdir sih. Ya emangnya kayaknya udah takdir ya. Qadarullah lah, apapun itu yang kita lakuin, semua udah direncanakan sama Tuhan ya, sama Allah.
Dan ya udah abang di situ mulai kehilangan banyak waktu ya. Banyak waktu. Waktu itu jadi ceritanya itu jam 3. Jam 3 ketika gue udah melewati ada satu turunan panjang di waduk apa gitu. Lupa deh pokoknya udah lewatnya jam 3 gitu ya kan. Soalnya jalannya kan ada sedikit rusak kan, ada beberapa gitu ya kan. Dan gue nggak tahu nih Ben, ternyata di tas gue itu tasnya udah kekunci Ben, tapi memang kebuka di ujungnya sedikit gitu ya kan, kebuka. Dan itu kemarin ada foto yang fotografer atau siapa gitu yang ngasih nih kondisi tas Mas Andika. Pas gue lihat memang kelihatan itu Ben, ada jaket gue putih keluar dikit sedikit gitu warnanya putih. Gue bilang wah, ya mungkin kalau jalanan aspal nggak ada masalah, tapi pas turunan apa jalanannya rusak apa segala macam. Nah di situ kan ada gelombang, ada ya. Nah itu mungkin di situ. Dan ya gitu ketika pas gue udah lewat turunan sekitar ya lumayan jauh lah sampai jam 3, terus gue ngeliat ada warung tuh buka tuh. Nah gue mau refill tuh, mau ngisi bidon kan. Gue situ berhenti, pas gue lihat belakang tas gue isinya habis semua. Baju, bib, Waduh. O2. Bang, jangan-jangan bib kargo hilang. Iya. Terus tapi yang gue shocknya itu charger hilang. Untung power bank gue taruh depan di top tas di depan gitu kan. Terus yang gue bikin shocknya itu ya itu trackernya hilang. Di situ gue langsung, waduh gimana nih? Terus gue langsung hubungin panitia kan. Gue tanya, gue bilang, Mas, gue bilang gitu ya kan, tracker saya hilang nih. Terus gimana ya? Kamu harus cari trackernya. Ya saya nggak tahu carinya di mana. Kondisi pagi jam 3-an gitu ya kan. Bisa bantu nggak? Oke sebentar. Akhirnya dicari-cari. Akhirnya dia tahu kan titik terakhir gitu ya kan. Oh ada di sini, dikirimin lah itu link Google Maps-nya gitu ya kan. Pas gua klik, harus balik lagi sejauh 28 kilo Ben. Nanjak pula gitu ya kan. Balik lagi ya Bang? Di situ kan ada warung nih. Gue minta tolong, Pak. Kan gue lihat kan, wah ada motor nih gitu kan, NMAX gitu kan. Pak boleh nggak saya pinjam motornya? Saya mau ke atas, nanti saya bayar. Gue bilang gitu. Oh nggak bisa, nggak berani Takut saya. dia. Takut. Ya udah gini deh Pak, gue bilang gitu ya kan. Gue nggak kehilangan akal kan. Gini deh Pak, Bapak punya orang nggak? Saya ikut. Saya bayar. Saya mau nyari tracker itu di titik ini nih. Oh nggak ada, semuanya udah lagi tidur lah, istirahat lah kan, belum pagi apa segala macam. Gimana ya? Sampai akhirnya, Pak tolonglah Pak, saya titipin sepeda saya nih. Sepeda saya mungkin harganya berkali-kali lipat motor Bapak nih. Malah seneng dia Bang. Harusnya gitu ya Ben. Tapi dia bilang, dia nggak ngerti. Dan gue juga nggak bisa salahin dia sih gitu ya kan. Namanya dia juga orang daerah, orang desa kan, yang dimana ya udahlah gitu kan. Akhirnya gue udah, aduh gimana ya. Terus gue tanya lagi, Mas gimana ya? Apa aku lanjutin aja ya? Nggak bisa, harus tanggung jawab, harus ini. Akhirnya dengan berat hati ya akhirnya gue balik lagi ke tempat itu. Naik sepeda Ben. Nanjak 28 kilo Ben. Nanjak sampai atas, gue benar-benar udah lemas. Yang bikin gue kecewanya lagi ketika di titik itu kan gue coba cari itu ya kan sesuai dengan titiknya. Gue ikutin sampai jalan kaki. Gue taruh sepeda gue jalan kaki titik ini. Gue sampai pegang-pegang, gue cari-cari, nggak ada Ben. Sampai akhirnya gue, Mas nih nggak ada. Itu titiknya udah bener. Titik terakhir nggak ada Mas, gimana ya? Gue sampai nyalain lampu lah semuanya segalanya nggak ada. Sampai ada dibantu sama kan kebetulan udah mulai agak pagi tuh, udah jam 5. Orang udah mulai sholat subuh keluar gitu, tapi emang penduduknya nggak banyak kan di situ kan, namanya desa kan. Jadi ada satu orang lah yang, ada apa Mas? Ini Pak, ini saya ketinggal jatuh di sini. Dibantuin nggak ada juga Ben. Sampai akhirnya gue bilang sama panitia, Mas gimana nih? Gue bisa melanjutkan nggak? Kita based on Strava aja. Nanti kan saya juga ada Strava, nanti bisa dicek sesuai nggak dengan jalur yang
si kan gue punya ada JPK juga kan, nanti tinggal dicocokin aja. Benar. Nggak bisa mas, gue menghargai sih Ben, Iya. apa keputusan mereka karena kan sesuai dengan regulasi. Benar. Setiap pembalap itu atau peserta itu tidak boleh berjalan tanpa tracker karena kan khawatirnya hilang atau apa. Jadi maksudnya ada musibah atau apa ya. Iya. Kebetulan jalannya yang kita lewatnya pinggir jurang apa segala macam. Jadi kalau ada apa-apa bisa di tracking gitu loh, bisa dicari. Iya. Sampai akhirnya gimana nih solusinya? Sampai akhirnya tunggu aja orang kita nanti jam, maksudnya lagi menuju ke sana. Akhirnya 6:30 tuh orang yang mereka datang naik motor, ya bantu nyari juga, masih berusaha cari tapi nggak ada. Sampai akhirnya gimana nih mas, udah nggak dibantu cari juga nggak ada. Saya masih bisa jalan nggak? Soalnya saya ini udah kehilangan waktu 3 jam lebih ya, udah hampir 4 jam. Iya. Sampai akhirnya sebentar kita meetingin dulu, kita rapatin dulu, sampai akhirnya nggak lama dia ngasih kabar, mas boleh jalan tapi dikawal sama orang kita kayak gitu. Sampai pada akhirnya nanti mas akan dikasih dengan tracker baru. Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 jam 10-an dapat tracker baru. Habis itu udah lanjut sampai finish. Itu tracker baru tuh, waduh, nyebelin bang. Kita nggak bisa lihat speed abang. Oh gitu. Nggak bisa, di tracker baru tuh kita nggak bisa lihat abang sisa berapa kilo, abang speednya berapa saat ini. Nggak bisa. Jadi ya saya mau tahu abang berapa kilo, saya harus zoom dulu abang di kilometer berapa. Ya gue sempat sih diberhentiin sama panitia gitu ya kan, yang ngikutin naik motor. Kebetulan juga dia fotografer sama videografer. Dia bilang katanya, coba ininya dikasih ke saya. Itu panitia nggak bisa ngelihat speed. Akhirnya udah saya kasih kan, gua kasih, terus mereka kotak-kotik, dia bilang, oh tetap nggak bisa juga. Ya udah, akhirnya ya udah gua tetap jalan. Iya, itu saya ngelihat speed abang tuh susah, nggak ada. Soalnya nggak ada kereta diganti. Saya manual bang jadinya. Ya itu ya udah kadarullah ya bang. Ya udah takdir ya. Tapi itu seru ya ceritanya, seru ya bang. Kalau nggak ada gitu nggak ada ceritanya. Iya kalau itu nggak ada cerita ya. Oke, bang. Kita udah bahas perlengkapan tadi. Saya pengen tahu kenapa abang memutuskan pakai Giant Defy ini. Dan itu kan Giant Defy 2024 ya. Iya. Yang baru banget datang, terus abang langsung in rain di situ tuh. Iya. Di Java Juri. Kenapa bang? Sebelumnya sempat dicoba dulu sih berapa 10 harian ya. 10 hari. Gitu ya kan. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk ya memang ini proper sepeda ini untuk ultra endurance karena ini memang sepeda ultra yang dipergunakan untuk endurance. Jadi memang ya gue sih overall sih puas banget. Karena memang gue tuh orangnya agak susah ganti sepeda itu dari sepeda lama. Susah move on kalau gue biasanya dari sepeda karena ini menyangkut ya pasangan gue lah selama perjalanan gue gitu ya kan. Jadi gue harus benar-benar selektif gitu ya. Dan kebetulan pas gue dapetin si Giant Defy ini, gue coba, gue langsung klik. Gitu. Apa yang bikin enak tuh? Apa sih maksudnya kalau buat para subscribers kita yang nonton nih, kenapa abang pakai Giant Defy? Apa yang bikin enak? Jadi gini, kalau orang kan bicara gini, kalau lu buat endurance enak tuh, frame-nya itu harus yang lentur. Iya, kalau endurance pakai alloy, pakai titanium, kalaupun karbon yang level stiffness-nya tuh rendah gitu ya kan. Ya. Tapi kalau yang gue rasain di Giant Defy ini justru kebalikan. Dia secara frame itu stiffness-nya cukup bagus. Gitu. Stiffness yang dimana memang sebenarnya kalau idealnya kan kalau orang ultra kan orang endurance pengennya yang lentur kan. Tapi dia ada teknologi baru nih. Teknologi yang namanya diffuse. Itu ada di handlebar sama di seat post band. Jadi itu memang benar-benar ketika di jalanan rusak itu ngebantu banget meredam getaran. Jadi frame-nya stiff. Tapi si seat post sama handlebarnya ini bikin getarannya teredam. Jadi nggak terasa kalau di sakit. Jalanan rusak. Iya. Nah, ketika jalanan mulus karena ini frame-nya stiff, jadi dia ngebantu banget buat akselerasi. Jadi power abang nggak ada yang sia-sia nih. Yes, itu. Jadi wah, kombinasi cakep dong. Makanya, jadi kan gue pikir kan, wah ini sepedanya frame keras nih. Tapi ternyata dia didukung sama teknologi diffuse-nya itu gitu loh. Jadi itu yang bikin kita nyaman di jalur gravel, di jalur yang jalanan yang rusak apa segala macam itu. Tapi kalau di jalanan yang mulus, karena ini frame-nya stiff,
Oh itu ngebantu banget. Akselerasi lebih cepet. Luar biasa Iya. ya. Jarang tuh ada yang kombinasi begitu. jarang Kombinasi banget. luar biasa sih. Kalau makanya Iya, gue iya. buat temen-temen yang suka endurance, Iya. gue beberapa ada yang ngomong sama gue ya kan, kalau ngelup gimana ya? Kalau ngelup sih pakai sepeda aero atau Iya. sepeda all around biasa sih udah Iya. cukup gitu ya. Karena ini kalau kita bicara cross country atau dari kota ke antar kota atau provinsi yang dimana kita akan menemukan jalan yang variatif, entah itu jalanan rusang, entah jalanan bergelombang, ataupun nanti ada section masuk ke off-roadnya sedikit, better lu coba Defy. Oh, oke. Giant Defy 2024 ya. Ya, lu coba. Itu udah clean cable juga ya. Oh iya, clean look ya. Jadi emang manis lah. Manis ya. Dapat semua emang ya. Performance-nya dapat dari stiffness-nya, meredam getaran dari Yes. teknologi diffuse-nya. Betul. Tampilannya juga ganteng, cantik ya Bang ya. Oke, bener. Setuju. Dan terbukti 1.500 aman ya. Aman. Nggak ada kendala ya Bang. Sama sekali nggak ada Kecuali kendala. dia itu ya. Dia itu ya. Ya Abang nggak bawa charger sih. Gini, kalau dia itu penggunaan sih Ben. Iya, Karena iya. kemarin itu abis Iya, iya. ketika gue banyak penggunaan Iya, iya. shifting itu di jalur gravel. Oh, Karena di jalur iya. gravel kan kita harus mainin momentum. Di off road itu nggak bisa sama kayak di road. Ketika lu nanjak lu baru pindahin gigi tuh nggak bisa. Tapi kalau di off road itu mainnya momentum, lu udah harus pindahin Benar. sebelum lu nanjak, sebelum lu lewatin obstacle. Jadi untuk membantu kayak gitu. Jadi makanya banyak penggunaan di situ. Jadi Ya. wajar. Wajar ya. Sebelum 1.500 baterainya udah habis. Oke. Oke, Bang. Terakhir nih. Iya Ben. Apa event yang akan Abang ikutin selanjutnya? Apakah itu ultra lagi atau mungkin race com lah atau apa aja sih Bang Abang mau ikutin? Race dalam waktu dekat sih bulan Mei. Oke. Gue akan ikutin triloginya si main sepeda. Oh, trilogi Bromocom ya. Bromocom. Kalau nggak salah bulan Mei ya. Ya, bulan Mei Bulan ya. Mei. Dolo itu bulan Juli. Juli ya. Dolo ya, Juli ya. Oke. Dolo terus sama nanti Ada itu ya, Banyuwangi Ijen ya, Blue itu Fire. nanti itu kalau nggak salah September. Oh, ya. lama ya, masih lama Ya, ya. masih lama. Oke, Tapi akan ada nanti Bentang Jawa. Oh, Bentang ya, Jawa tuh. ultranya Bentang Jawa nanti di Agustus. Oh, Agustus. Abang ikut ya? Iya, mudah-mudahan dapat Ntar saya tiket. dampingin pakai motor lah ya Bang. Oh nggak bisa, Sesekali. nggak boleh. Nggak boleh walaupun samping-sampingan gitu, Nggak buat boleh. dokumentasi. Harusnya sih nggak boleh. Oh, ya, nggak boleh. itu Atau ntar memang saya mencok-mencok ke tiap kota ya. Abang lewat Bang, saya videoin. Kalau itu boleh. Iya, Atau iya. pantau di race map aja. Iya, Gitu siap aja. Bang, siap Bang. Oke, terus katanya Bang juga bakal ikut Tour Dambarukmo ya bulan Juli ya. Oh, bulan Juli ya rencananya. Akhir Juli tuh. Dan sudah didaftarin juga ya. Ya, Mudah-mudahan karena memang secara basically gue memang lebih prefer di event seperti ya. road race atau criterium. Oke. Sebenarnya ultra ini baru juga sih Baru Ben, baru kurang 2022 akhir ya. 2022 akhir ya Bang ya. Belum ada 2 tahun loh Bang. Iya, jadi masih banyak belajar buat teman-teman. Makanya kemarin pas di Surabaya selesai event ketemu banyak teman-teman yang sudah lebih dulu mendalami ultra, jadi banyak sharing Iya. gitu ya kan. Mungkin kalau bicara dari sisi latihan ya mungkin karena gue juga menggeluti sepeda juga udah dari tahun 2009. Iya. Tapi kalau ultra ya gue lebih banyak nanya sih sebenarnya sama Yang orang-orang udah yang lebih dulu lama. gitu. Oke. Jadi cukup menyenangkan kemarin selama beberapa hari di Surabaya bertemu teman-teman ultra cyclist. Ultra cyclist ya. Seru ya Bang ya. Nambah Seru teman banget. lagi Bang ya. Betul. Oke, berarti buat teman-teman nih yang mau ketemu Bang Dika bisa ikut Bromocom. Oh itu seru ya. Berarti ntar bisa ketemu Dolo. Bang Dika ya. Dolo. Tour Dambarukmo tuh, teman-teman Iya. bisa ketemu Bang Dika juga. Bentang Bisa Jawa. goes bareng. Bentang Jawa, nah mungkin Bentang Jawa kan segmented ya Bang ya. Iya. Nggak semua orang Iya. bisa ikut ya. Paling mungkin ya sekedar menyapa pas Bang Dika lewat, pantau race map ya. Iya. Sama di Banyuwangi Ijen ya. Banyuwangi Ijen. Blue Fire ya. Baik, izin. Nah itu berarti kalau teman-teman yang ikutan event-event itu ya bisa ketemu Bang Dika, gue bareng Bang Dika. Siap. Jangan lupa disapa aja. Kadang gue juga suka nggak notice, suka Iya. lupa atau apa gitu ya kan. Jadi saling
tegur sapa aja. Siap. Kalau ketemu. Siap Bang. Sama kalau mau teman-teman yang mau goes bareng Bang Dika hari-harian juga, Bang Dika ada di Mozia itu di Tangerang ya, di BSD, sama di Lipolup itu di Lipo Karawaci atau Bang di Dika. Citorek. Atau di Citorek. Nah, goes dari Karawaci guys sampai Citorek tuh pulang pergi 180 kilo. Elevasi berapa Bang? 3.600 ya. Tuh, 180 kilo, elevasi 3.600 guys. Monggo mau ikutan ya Bang ya? Open kan Bang? Open aja. Open, asal bisa ngikutinnya aja. Ya pasti bisa lah kita. Pokoknya yang ngebutnya itu pas event aja. Kalau latihan tetap Oh, kita gitu ya. harus ada. Gitu ya, tapi kan pengalaman saya berbeda nih. Saya pernah ikut Fondo sama Bang Dika. Ngomongnya cuma bertiga nih, saya, Suhen ya. Terus Bang Dika bilang, oke kita hari ini mau basic endurance 100 kilo. Basic di betot 42 langsung 44. Wah, basicnya begini ya. Ya mungkin bagi saya belum. Konstan kan Ben, konstan. Ya, dari Serpong sampai Dalkot AVG 38,5 Bang. Wah, kan. Padahal tuh buat lampu merah, ada flyover. Saya habis 50 kilo, saya habis. Ya memang itulah kalau mau ikutin Bang Dika ya berbeda, pace-nya berbeda, yang apa-apa wajar. Pulangnya saya udah total habis, Bang Dika akhirnya ikutin pace saya. Speed 30, 29, 50 kilo terakhir. Itu pun di Dalkot Bang Dika sempat 20 kilo, 30 kilo tuh kriterium berdua tuh. Kebut-kebutan AVG 45 up. Wah, saya bilang Ketemu sama temen yang dari Jerman namanya Ethan. Namanya Ethan ya. Iya, dia kebetulan lagi ada di Jakarta. Dia pengen goes ketemu ya, pas kita kebetulan Fondo akhirnya ya diketemuin di Jakarta. Jadi saya Fondo Bang Dika pulang pergi 160 kilo tuh kayaknya total tuh, luar biasa emang. Ya kalau ultra udah harus punya. Itu mah kayak dari goes dari rumah ke Indomaret kayaknya 150 kilo sih. Bang. Enggak, tapi memang harus punya lah basic endurance itu setiap, apalagi yang ultra ya teman-temannya gitu ya kan, nggak cuma bicara kenceng tapi memang durasi di atas sepeda itu juga harus diperhatikan. Benar. Oke, kita mau bagi-bagi giveaway nih Bang buat 2 orang yang beruntung yang nonton episode kali ini ya. Jadi ini adalah t-shirt dari Pedalasit dari Nomad ya, yang dipakai sama saya dan Bang Dika. Nanti akan ada tanda tangannya Bang Dika nih. Masya Allah. Ya, bisa di samping, di bawah. Jadi ini edisi limited edition ya, karena kalian beli bisa, tapi kalau yang di tangan Bang Dika ini berarti hanya yang nonton YouTube kita. Syaratnya apa? Pertama, subscribe Nomad Garage Channel. Kedua, follow Instagram Nomad Garage. Ketiga, follow Instagram Pedal Asit ya. Instagram Pedal Asit tuh pdl.acd. Nanti ada juga kok di description ya. Nah, kalau udah follow itu yang tadi 3, kalian silakan reshare salah satu postingan Pedalasit di story kalian. Nanti mention Pedalasit. Nah, berarti kan nggak boleh dikunci dong Instagram kalian supaya bisa ke mention ke Pedalasit. Nah, nanti yang beruntung akan kita undi. Nah, kita akan tutup itu hari Jumat depan ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 13 atau 14 ya, atau 15 ya. Jadi buat kalian yang mau dapetin itu, kita tunggu sampai tanggal 15 jam 00. Silakan follow Nomad Garage Instagram, Nomad Garage YouTube, Pedalasit Instagram, dan salah satu postingan Pedalasit silakan kalian reshare di story kalian masing-masing. Jangan lupa mention Pedalasit. Oke. Pemenang yang beruntung 2 orang akan mendapatkan t-shirt ini limited edition dengan tanda tangan Bang Handika. Nanti ukuran bisa menyesuaikan ukuran kalian by request ya. Kita akan hubungi pemenangnya, kita akan undi. Oke, itu aja dari saya, Beno, dan juga Bang Handika. Siap. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Thank you Bang ya.